Sebelum saya lanjutkan perbincangan yang cukup hangat mengenai industri farmasi nasional, apakah sulit berkembang dan apa saja penyebabnya? Ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai pelaku industri farmasi di tanah air secara jumlah. Untuk asing sebanyak 24 perusahaan, untuk perusahaan asing swasta maksud kami sebanyak 178 perusahaan, sementara untuk BUMN sebanyak 4 perusahaan. Dan sementara itu untuk data historis nilai ekspor obat Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018, untuk 2015 angkanya ada di 572,97 juta US dollar, 2017 554,92 juta US dollar, dan di 2018 sebanyak 546,94 juta US dollar. Secara tren kalau kita lihat dari 2015 hingga 2018 terus menurun begitu. Kami kompilasi datanya dari GP Farmasi dan BPS. Dan data berikutnya adalah mengenai historis nilai impor obat Indonesia. Kebalikan dengan ekspor, untuk impor obat di Indonesia dari 2015 hingga 2018 malah mencatatkan kenaikan. Di 2015 sebanyak 652,14 juta US dollar, 2017 665,53 juta US dollar, dan di 2018 angkanya melonjak cukup signifikan menjadi 715,57 juta US dollar. Saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Andre Suryanta, Associate Researcher Center of Indonesian Policy Studies atau CIPS, dan juga beliau adalah kandidat doktoral Australian National University. Mas Andre. Ya, Mas Vicky. Baik, oke. Menyambung apa yang tadi saya sempat sampaikan sebelum jeda mengenai persyaratan TKDN di industri farmasi di Indonesia. Tentu saja ini juga dihadapkan dengan fakta bahwa bahan baku dari industri obat-obatan di Indonesia dan juga farmasi lah ya, ini banyak kita melakukan impor, bahkan angkanya 90-an% begitu. Nah, apa yang Anda analisa dari hal ini? Ya, memang industri farmasi bahkan produsen lokal sekalipun masih sangat bergantung pada bahan baku impor, ya. Dan kebijakan TKDN ini dikeluarkan bagi saya memang belum dijadikan semacam prasyarat, gitu, yaitu baru menjadi acuan cara menghitung TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Tapi kalau memang mau dijadikan persyaratan itu mesti sangat berhati-hati, karena salah satu komponen besar di TKDN itu adalah penggunaan bahan baku lokal. Nah, satu obat itu bisa ada puluhan bahkan ratusan bahan baku. Jadi untuk bahan baku seluruh, mereka nggak harus cari dari luar negeri. Dan apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini ya, sebenarnya industri farmasi itu juga banyak terhambat dari segi lockdown ini loh. Supply chain itu terganggu sebenarnya. Walaupun secara sektor ini masuk yang kritikal gitu ya? Iya, betul. Tetapi karena kita masih impor, jadi terganggu suplai bahan baku, apalagi China, India waktu itu lockdown, itu mengganggu begitu kan. Jadi dari segi independensi kita juga bagus kalau banyak investasi asing masuk di bahan baku produksi di sini, itu justru bagus gitu kan. Nah, seenggaknya dari segi resiliensi lah ya, kalau nggak ngomong harga, resiliensi kita masih ada backup plan gitu loh, nggak tergantung dari itu gitu. Oke. Mas Andre, kalau kita pinjam sudut pandang dari pemerintah yang kemudian melakukan pembatasan kepemilikan asing di sektor farmasi di Indonesia, ekses negatifnya apa sih kalau kemudian kepemilikan asing dibatasi kalau kita bandingkan dengan manfaatnya gitu ya? Apakah kemudian lebih banyak ekses negatifnya dibandingkan dengan manfaatnya atau seperti apa? Kita kemudian memahami apa yang kemudian menjadi dasar pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini? Ya, jadi memang kalau kita lihat kan ini alasan kebijakan-kebijakan ini kebanyakan adalah transfer ilmu ya, transfer teknologi gitu ya. Jadi sebenarnya ketakutan pemerintah itu sepertinya adalah kalau asing punya 100%, jadi mereka produksi obat di sini, tetapi kemudian ilmunya nggak diserap oleh lokal gitu ya. Tapi saya rasa kekhawatiran ini pun sudah mulai hilang ya, dengan sekarang pun kan ternyata sudah mulai dibuka. Dan juga seperti saya bilang tadi gitu, bahwa transfer ilmu itu tidak harus cuma dari perusahaannya langsung mengajarkan ke partnernya seperti itu gitu ya. Kalau kan dulu kan harus ada ke joint venture, itu tujuannya itu biar ada investor asing ngajarin mitra lokal gitu. Tapi sebenarnya kalau investor asing itu mempatenkan obatnya di sini, ilmunya itu sudah tertransfer ke Indonesia gitu. Jadi harus ada pemikiran cara lain untuk transfer teknologi daripada memaksakan gitu. Maksud saya.